Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam ya. Dimana ekspedisi alam ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara kita mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini konon mempunyai sebuah sejarah yang sangat besar, khususnya adalah bagi umat Islam ya. Karena tempat ini dahulunya konon adalah tempat di mana sebagai tempat rapat ya, atau sebagai tempat bermusyawarah para wali-wali Allah, yaitu Wali Songo. Ditemani dengan hujan yang gerimis dan mendung yang begitu gelap, TV Lebaran akan menuju ke sebuah tempat yang ada di lereng gunung ya, tepatnya di lereng Gunung Seribu ya, yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Namanya adalah Goa Cermai teman-teman ya. Nah, sebelum ke sana ini kita malah diuji ya oleh hujan yang sangat deras sekali. Tapi ya kita juga bersyukur alhamdulillah, karena dengan adanya hujan yang deras ini kita tidak begitu panas ya, dan kita lebih mendapatkan kesejukan, lebih mendapatkan kenyamanan, lebih mendapatkan kesenduan dalam perjalanan ini, karena dalam perjalanan ini kita mendapatkan limpahan hujan yang sangat deras. Apalagi hujan ini turunnya di sebuah pedesaan atau pegunungan yang masih asri ya, masih sejuk ya. Jadi TV Lebaran dapat merasakan begitu betul-betul merasakan keasrian, betul-betul merasakan kenyamanan perjalanan di sekitar pedesaan-pedesaan yang masih asri sekali. Nah, karena hujan juga sudah mulai reda, makanya TV Lebaran juga segera gas motornya untuk menuju ke lokasi utama, yaitu Goa Cermai teman-teman ya. Goa di mana konon dahulu kala sebagai tempat rapat ya, atau tempat musyawarah Wali Songo ya. Nah, ini kita akan menuju ke lokasi dengan arah ke timur ya. Kayaknya ini arah timur, tapi kayaknya saya agak ragu ya, karena dulu itu kalau saya ke Goa Cermai itu biasanya saya ke arah yang lurus. Jadi tadi ada papan arah-arah ya, itu kan ada anak panahnya itu menuju ke timur ya. Tapi kalau saya waktu kecil dulu itu saya lurus ya. Jadi ini saya mengambil kesimpulan ya, atau mengambil keputusan untuk balik lagi dan melewati jalur yang dahulu kala waktu kecil saya melewati untuk menuju ke Goa Cermai, di mana tempat itu konon menjadi lokasi rapat ya, atau musyawarah para wali-wali Allah, yaitu Wali Songo. Nah, inilah teman-teman ya, ini tempat perjalanan ini atau lokasi ini itu biasanya waktu kecil saya atau waktu saya masih ya mungkin remaja gitu ya, saya menuju ke sana itu lewat jalur ini teman-teman. Jadi tidak lewat jalur yang ada anak panahnya tadi ya. Ini saya melaju teman-teman sambil menikmati keindahan suasana yang ada di lokasi ini teman-teman ya. Dan lokasi ini benar-benar masih asri, masih hijau, masih rindang teman-teman ya. Jadi kita betul-betul merasakan kesejukan, merasakan kenyamanan. Apalagi bagi teman-teman yang sudah punya pacar ya, atau mungkin sudah punya pasangan atau sudah punya istri gitu, mungkin lebih asik ya, lebih indahoy di sini ya, karena dapat menikmati berdua suasana alam yang benar-benar indah. Nah, ini yang saya tunjuk itu adalah lokasi di mana
Gua Cermai itu berada, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman perjalanan menuju ke Gua Cermai. Ini kita melewati pohon-pohon yang masih tinggi-tinggi, masih rindang ya. Karena kita datang ke tempat ini memang kita pas musim penghujan ya. Jadi tanaman-tanaman, pepohonan-pepohonan yang ada di sekitar sini itu tumbuh dengan ranumnya ya, atau tumbuh dengan hijaunya ya. Beda mungkin kalau kita datang di musim kemarau ya, mungkin tidak seranum ini, tidak sehijau ini tempat ini ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman perjalanan kita menuju Gua Cermai yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Wah, ini betul-betul masih asri ya teman-teman ya. Lokasinya ya, ini ada persawahan. Ini kita akan melewati sebuah pemakaman teman-teman ya. Kalau kita melewati sebuah pemakaman, itu berarti kita itu membaca sebuah nasihat yang diam saja. Karena di sanalah nanti semua akan kembali, yang kaya, yang cantik, yang jelek, yang biasa, yang berpangkat ya. Nah, ini kita sudah hampir sampai teman-teman, dengan ditandai dengan jalannya yang sudah mulai menanjak tinggi ya. Meskipun motor saya ini ya agak ngeden sedikit ya, karena memang ya bukan motor yang cc-nya besar, juga bukan motor yang baru-baru amat ya. Jadi memang perlu perjuangan yang cukup ya untuk menuju ke Gua Cermai. Bagaimana ya teman-teman lokasi dari Gua Cermai ini ya? Bagaimana dahulu kalanya kok bisa tempat ini menjadi lokasi rapat, lokasi musyawarah para wali songo ya. Kalau kita rapat kan biasanya kalau di kampung itu ya di tempatnya Pak Dukuh, atau mungkin di pendopo kelurahan ya, atau mungkin di pendopo atau halaman atau teras warga ya. Tapi ini para wali songo ini melakukan musyawarah, melakukan rapat itu ada di dalam gua teman-teman. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Kenapa mereka atau beliau-beliau ini memilih gua sebagai tempat rapat atau musyawarah para wali songo dalam menyebarkan agama Islam? Nah, ini teman-teman, kita sudah ditandai dengan sebuah papan petunjuk yang menunjukkan bahwa kita sudah berada di sekitar atau sudah ada di wilayah Gua Cermai teman-teman ya. Kita akan melangkah langkah demi langkah, detik demi detik, pelan demi pelan untuk menuju lokasi Gua Cermai teman-teman ya. Ya memang kalau saya lihat sih lokasi ini begitu sepi ya, karena memang tempat-tempat wisata yang bersifat sejarah itu, apalagi jalannya itu masih pelosok, jalannya masih jauh dari jalan utama, apalagi jauh dari kota utama, jantung kota Jogja, itu memang ramenya itu berkala ya. Mungkin di saat liburan panjang atau mungkin di hari-hari tertentu ya, karena memang bagaimanapun juga lokasi ini juga lokasi yang mungkin bagi masyarakat Jawa itu ya mungkin agak sakral ya, atau mungkin agak keramat juga, karena di sini sebagai tempat para wali songo berkumpul ya. Nah, di kanan kiri saya ini terlihat orang jualan ya, karena ya namanya lokasi wisata tentu aja ada yang namanya tempat-tempat jualan ya, karena untuk menyediakan para wisatawan seandainya datang ya. Nah, ini teman-teman, kita melihat di jalannya itu basah, itu menandakan bahwa baru saja lokasi ini juga diguyur hujan deras. Nah, ini kita sudah tampak tulisan besar bertuliskan Gua Cermai. Dan di sini saya akan ngambil tiket dulu teman-teman ya. Tiketnya ini seharga Rp6.000. Ini kita akan ketemu dengan mbak-mbak ini sama mas-masnya. Nah, pada akhirnya kita sudah masuk di lokasi inti atau kawasan inti dari Gua Cermai ya.
Cerita mengenai Gua Cermai tidak jauh dari kisah mengenai rencana pendirian Masjid Demak oleh Wali Songo. Menurut cerita-cerita tersebut, Gua Cermai diyakini sebagai salah satu tempat pertemuan yang pernah digunakan oleh Wali Songo di dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kata cermai berarti ceramah atau pembicaraan. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan saat membahas rencana untuk mendirikan masjid besar di Demak, sebuah kota yang terletak di sebelah utara Jawa Tengah. Konon, pada pertengahan abad 15, awal mula rencana pendirian Masjid Demak dimulai. Pada saat itu mayoritas penduduk di Pulau Jawa belum banyak yang beragama Islam, melainkan masih memeluk agama Buddha. Oleh karena itu tergeraklah para mubalik Islam, yakni Wali Songo, untuk membuat suatu tempat yang dapat digunakan untuk upaya menyebarkan agama Islam. Pada saat itu belum banyak dijumpai surau atau langgar atau masjid di Jawa, sehingga para wali melakukan upaya penyebaran agama Islam tersebut di sebuah goa, sehingga tempat ini disebut sebagai Gua Cermai. Perlu diketahui juga, mungkin banyak pemirsa TV Lebaran yang belum tahu siapa saja itu Wali Songo ya. TV Lebaran akan menguraikannya ya, biar kita itu mengenal. Konon tak kenal maka tak sayang. Semoga setelah mengenal ini kita sayang kepada para Wali Songo, sang penyebar agama Islam di Pulau Jawa khususnya ya. Yang pertama adalah Sunan Gresik ya. Ini bergelar juga disebut Maulana Malik Ibrahim ya. Yang kedua adalah Sunan Ampel, disebut juga sebagai Raden Rahmat, lahir di Kerajaan Champa, Vietnam. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Beliau ini adalah putra Sunan Ampel. Yang keempat adalah Sunan Derajat ya, Raden Kasim ya. Beliau ini juga putra dari Sunan Ampel. Yang kelima adalah Sunan Kudus ya, Sunan Kudus. Beliau juga disebut sebagai bernama Jakfar Sotik ya. Beliau adalah putra dari Raden Usman Haji. Yang keenam adalah Sunan Giri atau juga sering disebut Raden Paku. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq ya. Syekh Maulana Ishaq ini adalah salah satu murid dari Sunan Ampel. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo ya. Ini adalah sunan yang sangat termasyhur ya. Beliau juga sering disebut sebagai Raden Said. Beliau adalah anak dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta ya. Nomor 8 adalah Sunan Muria atau juga sering disebut sebagai Raden Umar Said. Beliau adalah anak dari Sunan Kalijogo dari Dewi Saroh. Yang ke-9 ya, yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau sering juga disebut sebagai Sarif Hidayatullah. Beliau ini dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau berasal dari Pasai. Nah, itulah tadi teman-teman ya, dari ke-9 dari Wali Songo, Sunan Wali Songo. Beliau-beliau adalah para wali-wali, para sunan yang berjumlah 9, yang sangat termasyhur ya, sangat terkenal di Pulau Jawa sebagai penyebar agama Islam. Nah, mari kita ikuti kembali perjalanan kita meniti langkah, meniti waktu untuk mengitari lokasi ini, di mana lokasi ini konon dahulu kala adalah tempat pertemuan para Wali Songo. Kita akan mencoba naik teman-teman, bagaimana sih kondisi dari Gua Cermai itu sendiri teman-teman ya. Gua Cermai ini memang saya lihat masih terdapat misteri di dalamnya ya. Karena konon di dalam Gua Cermai ini masih ada lubang-lubang ya, atau mungkin jalan-jalan yang masih menjadi misteri ya.
Yang lebih membuat developer itu agak tanda tanya ya mungkin, atau kaget ya, atau mungkin juga gumun ya, mungkin gumun gitu ya. Kenapa dulu itu juga konon waktu gempa Jogja tahun 2006 itu air dari Gua Cermai ini kayak meluap gitu ya. Jadi di waktu terjadi gempa itu air yang ada di dalam Gua Cermai ini meluap ya. Apa yang membuat developeran kok saya bilang tadi kaget ya, atau mungkin gumun ya, atau mungkin juga penuh tanda tanya. Apakah benar bahwa benar-benar yang ada di dalam Gua Cermai ini, jalan yang ada di Gua Cermai ini memang ada jalur ke laut selatan teman-teman ya, ada jalur menuju ke pantai laut selatan atau Parangtritis teman-teman ya. Apakah jalan-jalan yang di dalamnya ini terdapat sebuah sungai besar yang menjurus ke laut pantai selatan atau Parangtritis teman-teman ya. Kalau itu benar berarti kita ini ada di atas sebuah aliran sungai atau jalur pantai selatan yang seandainya air ini itu kok bocor itu bisa menggenangi yang ada di bawahnya atau kota Yogyakarta. Yang kemungkinan besar seandainya kota Yogyakarta ini teraliri air dan tergenang, maka tidak mustahil ya kota Yogyakarta ini akan menjadi sebuah danau yang besar, atau yang disebut mungkin menurut versi developeran adalah Danau Mataram teman-teman ya. Tapi itu kita kan hanya berspekulasi atau ya berpendapat versi developeran ya. Seandainya benar bahwa jalur di bawah ini adalah jalur yang menghubungkan pantai selatan ya. Jadi karena ya konon itu bahwa waktu gempa besar itu air yang di dalam Gua Cermai ini meluap ya, jadi kayak ngapiuk gitu ya, konon sih seperti itu. Kita lanjutkan lagi teman-teman perjalanan di gua ini ya. Guanya itu betul-betul memang serem ya. Kalau saya itu memang mempunyai aura yang memang tidak kayak gua-gua lainnya gitu loh. Jadi memang guanya itu gimana gitu loh kalau saya ya, menurut developeran ya. Jadi dibandingkan dengan gua-gua mungkin gua Selarong atau mungkin gua Lowo atau mungkin gua Jepang, itu gua ini mempunyai ya mungkin kayak suasana yang beda gitu loh. Jadi memang aura mistisnya itu ketara banget gitu. Itu kayaknya ya kalau menurut developeran ya, walaupun developeran itu bukan paranormal ya, atau mungkin bukan orang yang di dunia supranatural, tapi kayaknya itu ada perasaan memang tempat ini agak beda gitu ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman perjalanan kita menuju lokasi-lokasi lain dari Gua Cermai ya. Di sini ada Gua Lanang juga ya. Jadi di samping-sampingnya ada guanya ya. Gua-gua, tapi nggak tahu sih sampai ke dalam-dalam tidak ya. Saya tidak berani turun ya, karena ya gimana ya takut juga teman-teman ya, karena ya suasana di dalam gua itu betul-betul mengerikan kalau saya. Ya saya dulu pernah masuk sih, tapi rame-rame ya, itu pun saya nggak sampai ke agak dalam ya. Itu aja udah perasaannya itu udah kemana-mana ya. Bagaimana seandainya air itu meluap tinggi, bagaimana seandainya macam-macam pikirannya. Emang dalamnya itu betul-betul horor ya, tapi ya banyak yang berani juga sih ya. Tapi di dalamnya sangat gelap sekali ya. Alangkah baiknya sih ada penerangan gitu ya, biar horornya itu nggak terlalu horor gitu ya. Ya bagi pemirsa TV Lebaran yang mau ke sini itu bisa aja nanti bisa melewati jembatan Siluk ya, terus kita ambil arah ke atas ya, naik seperti yang kita lakukan tadi di video-video ya. Ini adalah view dari depan Gua Cermai teman-teman ya. Bagaimana dahulunya ya, kemungkinan besar tidak seperti ini ya. Mungkin dahulu kala masih masih nilai atau hutannya itu masih khas ya, tidak seperti ini. Kalau seperti ini kan sudah terbentuk ya, ada pagar, ada
apa ini, ada tulisan dan lain sebagainya. Kalau zaman dahulu kemungkinan besar ya masih betul-betul kayak original hutan belantara. Bagaimana kita bayangkan ya, masih rindang betul ya. Di sini para wali songo atau para penyebar agama Islam itu datang untuk bermusyawarah, atau mungkin ya ibaratnya juga mencari wangsit ya, atau mencari ilham untuk mendirikan sebuah masjid, atau bagaimana agar agama Islam ini bisa menyebar dengan baik, menyebar dengan luas. Ya, itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran, di mana kita sudah meliput sebuah tempat yang menurut TV Lebaran tempat ini adalah tempat yang menarik dan bikin terkesan bagi TV Lebaran. Inilah sebuah gua Cermai di mana dahulu kala konon menjadi tempat pertemuan para wali-wali Allah, yaitu Wali Songo, dalam menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Itu aja teman-teman, laporan dari TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.